Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kesaksian dalam persidangan. Kata saksi ini dalam bahasa Indonesia berarti kata benda yang artinya orang yang melihat atau orang yang mengetahui. Dan di dalam bahasa Arab, kata saksi ini sering disebut dengan asyahidu atau syahidun, yaitu orang yang mengetahui atau yang menerangkan apa yang diketahuinya. Kemudian saksi ini menurut lughat atau bahasa adalah orang yang memberitahukan tentang apa yang telah disaksikannya. Di sini kami memilih Quran Surat An-Nur ayat 6 menjadi ayat yang akan kami jelaskan secara rinci. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada inna anfusahum fasyahadah ahadihim arba'u syahadati billah innahu laminas shadiqin, yang artinya dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Maka persaksian orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Kemudian di sini juga menerjemahkan kata per kata, yaitu waladina, dan orang-orang yang lahum bagi mereka ahadihim seseorang mereka, lamina termasuk dari, yarmuna mereka menuduh, syuhada'u saksi-saksi, arba'u 4, as-shadiqin orang-orang yang benar, azwajahum istri-istri mereka, ila kecuali, syuhadati saksi atau sumpah, walam dan tidak, anfusuhum diri mereka, billahi dengan Allah, yakun ada, fusahadatu maka kesaksian, innahu sesungguhnya di. Kemudian kami mengambil 3 kata kunci. Kata kunci pertama adalah as-shadiqin, kata kunci kedua adalah syahada, dan yang kata kunci ketiga adalah yarmuna. Di sini kami akan menjelaskan mengenai asbabun nuzul dari Quran Surat An-Nur ayat 6. Asbabun nuzul ini akan kami jelaskan secara singkat. Suatu ketika dijelaskan bahwa Hilal bin Umayyah mengadu kepada Rasulullah SAW. Dalam suatu kisah dijelaskan bahwa istrinya telah berzina. Nabi Muhammad Rasulullah, sekiranya salah seorang dari kami melihat laki-laki lain bersama istrinya, maka apakah ia mesti mencari saksi terlebih dahulu? Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, ia tetap meminta bukti atau ia sendiri yang akan dicambuk. Berkatalah Hilal, demi Allah zat yang mengutus engkau dengan hak, sesungguhnya akulah yang benar. Mudah-mudahan Allah menurunkan sesuatu yang akan melepaskanku dari hukuman cambuk. Maka turunlah malaikat Jibril turun membawa ayat ini. Malaikat Jibril turun dengan membawa ayat Quran Surat An-Nur ayat 6. Kemudian Malaikat Jibril berkata bahwa inilah sebagai petunjuk bagaimana seharusnya menyelesaikan permasalahan seperti ini. Selanjutnya yaitu tafsir ayat bil ayat. Yang pertama surat Makkiyah dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa itta'dil qurba wal yatama 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'alakum tadzakkarun, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Selanjutnya yaitu surat Madaniyah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 135. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabina in yakun huniyan aw faqayaron fallahu aula bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu bil
bi innallaha kana bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabat. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum sananu qaumin ala ta'dilu huwa aqrabu litaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-sekali kebencian terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya yaitu tafsir ayat bil hadis dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'diliyah radhiyallahu anhu, yang berarti sesungguhnya Uwaimir radhiyallahu anhu mendatangi Asim bin Adriyah anahu, yang beliau adalah kepala Bani Ajlah, seraya berkata, bagaimana pendapatmu tentang seorang yang mendapati seorang laki-laki bersama istrinya? Apakah ia boleh membunuhnya? Lalu kalian balas membunuhnya, atau bagaimana ia harus berbuat? Tanyakanlah hal ini untukku kepada Rasulullah. Lalu Asim radhiyallahu anhu mendatangi Nabi Muhammad SAW seraya berkata, wahai Rasulullah SAW tidak menyukai pertanyaan seperti itu. Uwaimir radhiyallahu anhu bertanya kepada Asim, dan ia menjawab, Rasulullah SAW tidak menyukai pertanyaan tersebut dan mencelanya. Uwaimir radhiyallahu anhu berkata, demi Allah aku tidak akan berhenti sampai aku bisa bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Lalu Uwaimir radhiyallahu anhu datang dan berkata, wahai Rasulullah, seorang laki-laki mendapatkan lelaki lain bersama istrinya. Apakah ia boleh membunuhnya? Lalu kalian akan membalas membunuhnya, atau bagaimana seharusnya ia berbuat? Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran tentangmu dan istrimu. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan keduanya bermulanah ataupun saling melaknati dengan yang telah Allah sebutkan dalam kitabnya. Lalu keduanya melakukan mulanah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, jika kamu menahan dia berarti kamu menzoliminya. Lalu Uwaimir radhiyallahu anhu menceritakan istrinya, kemudian jadilah itu sebagai sunnah bagi generasi setelah keduanya dalam mulanah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, perhatikanlah apabila perempuan itu melahirkan anak yang hitam bermata lebar dan hitam pantatnya besar dan kedua betisnya besar, maka aku yakin bahwa Uwaimir jujur dalam hal ini. Dan bila melahirkan anak yang putih kemerahan, maka saya yakin bahwa Uwaimir telah berdusta. Lalu wanita itu melahirkan seorang bayi yang memiliki sifat seperti yang disebutkan Rasulullah SAW dari kejujuran Uwaimir. Setelah itu anak tersebut dinasbahkan kepada ibunya. Selanjutnya yaitu tafsir ulama. Yang pertama tafsir Al-Mansur, Kementerian Agama Saudi Arabia. Tafsir ini berbunyi, dan laki-laki yang menuduh istri-istri mereka berzina padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi yang bersaksi tentang kebenaran tuduhan tersebut selain diri mereka sendiri, maka hendaklah laki-laki tersebut bersumpah dengan nama Allah sebanyak 4 kali.
sebanyak 4 kali Allah bahwa dia benar-benar jujur dalam tuduhan perzinaan istrinya. Dan yang kedua, tafsir Ustadz Marwan Hadidi bin Musa MPDI, yaitu Hidayatul Insan bin Tafsir Al-Quran. Setelah menjelaskan ketentuan hukum terhadap penuduh zina secara umum, Allah lalu menguraikan hukum apabila seorang suami menuduh istrinya berzina dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi yang menguatkan tuduhan itu selain diri sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu, yaitu suami, ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang berkata benar. Dan sumpah yang kelima adalah bahwa laknat Allah akan menimpakannya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta dalam tuduhan yang dialamatkan kepada istrinya. Selanjutnya yaitu tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Ayat ini menerangkan bahwa suami yang menuduh istrinya berzina dan ia tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi yang melihat sendiri perbuatan zina yang dituduhkan itu, maka ia dimintakan untuk bersumpah demi Allah sebanyak 4 kali bahwa istrinya itu benar-benar melakukan perzinaan. Sumpah 4 kali itu untuk pengganti 4 orang saksi yang diperlukan bagi setiap orang yang menuduh perempuan berzina. Seorang suami menuduh istrinya berzina, ada kalanya ia karena melihat sendiri istrinya berbuat mesum dengan laki-laki lain, atau karena istrinya hamil atau melahirkan, padahal ia yakin bahwa janin yang di dalam kandungan istrinya tidak atau bukan anak yang dilahirkan istrinya itu bukanlah hubungan dengan dia. Untuk menyelesaikan kasus semacam ini, suami membawa istrinya ke hadapan yang berwenang dan di sanalah dinyatakan tuduhan kepada istrinya. Maka berwenang menyuruh suaminya bersumpah 4 kali sebagai pengganti atas 4 orang saksi yang diperlukan bagi setiap penuduhan perempuan berzina, bahwa ia adalah benar-benar tuduhannya. Kata-kata sumpah itu atau terjemahannya adalah, demi Allah yang Maha Agung, saya bersaksi sesungguhnya yang benar-benar dalam tuduhanku terhadap istriku, yaitu bahwa dia berzina. Sumpah ini diucapkan 4 kali. Selanjutnya yaitu tafsir Ibnu Katsir. Di dalam ayat-ayat ini terkadang jalan keluar bagi para suami dan hukum yang mempermudah pemecahan masalah bila seseorang dari mereka menuduh istrinya berzina, sedangkan ia sulit menegakkan pembuktian, yaitu hendaknya dia melakukan ti'an terhadap istrinya seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menghadapkan istrinya kepada hakim, lalu ia melancarkan tuduhannya terhadap istrinya di hadapan hakim. Maka imam akan menyimpulkan sebanyak 4 kali dengan nama Allah sebagai ganti dari 4 orang saksi yang diperlukan bahwa sesungguhnya dia benar-benar tuduhannya yang dilancarkan terhadap istrinya. Selanjutnya yaitu yang terakhir, tafsir Quraisy Syihab. Orang-orang yang menuduh istrinya melakukan zina tanpa ada sejumlah saksi yang menguatkan tuduhannya dituntut melakukan sumpah sebanyak 4 kali bahwa ia benar-benar dalam tuduhan itu untuk membela dirinya dari sanksi, hudud, dan hukum lainnya. Nah, berdasarkan penjelasan mengenai kesaksian dalam persidangan, di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa hukuman bagi para pezina itu sesungguhnya ialah relatif, sesuai dengan perbedaan penggolongan mereka yang dibagi menjadi 4. Yang pertama berstatus muhson, baik sudah tidak berkeluarga alias janda atau duda, maupun yang masih berkeluarga, suami ataupun beristri, dan yang berstatus bujang alias perjaka dan juga gadis. Yang berstatus merdeka maupun budak itu termasuk lelaki ataupun perempuan, seperti itu. Nah, jenis hukuman zina ini terbagi menjadi 3, yaitu hukuman rajam, dera, dan hukuman pengasingan atau penjara. Tulisan dalam rubrik fatwa yang disadur dari kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rushd ini akan membahas bagaimana pembuktian praktik zina menurut para imam mazhab.
Kemudian para ulama juga bersepakat jika telah ditetapkan berdasarkan pengakuan atau dari kesaksian. Yang pertama berdasarkan pengakuan. Terus di sini ada beberapa mazhab, yakni Imam Malik dan Imam Syafi'i yang berpedoman kepada Nabi Muhammad SAW. Pergilah kamu, wahai Unais, menemui istri orang ini. Kalau ia mengaku, maka rajamlah ia, tanpa menyebutkan berapa kali pengakuannya. Namun juga ada dari Imam Abu Hanifah bahwa akan dijatuhkan hukuman karena ada pengakuan sebanyak 4 kali yang dikemukakan satu persatu. Pendapat ini pun diamini oleh Imam Ahmad dan Ishaq.